tok tok tok. Paket siap. Let's go. Waduh, jatuh pak. Pak, paketnya jatuh pak. Waduh, jatuh pak. Kita harus berlari. Kita akan kejar dia. Aku akan tambah kecepatanku. Mas bro, mas bro, mas, paketnya jatuh, paketnya jatuh. Paketnya jatuh mas. Boknya jatuh. It was at this moment that he knew he fucked up. Hai guys, selamat pagi. Jangan lupa nonton terus channel Gloriski dan like, comment, share. Hingga 1 juta subscriber. Penasaran dengan aku? 1 juta subscriber. Thank you. Gila boy. Gila konde. Ada. Hai guys, selamat pagi. Welcome back to Glorious City, yaitu berampir dan kurang dan sangat dan sudahlah ya. Welcome dari Jakarta City, di mana Glorious City dikenal di sini. Yeah. Kembali lagi di YouTuber tidak terkenal di kotanya, ya kan? Di Bandar Lampung tentunya. Di Bandar Lampung hanya 0,0000000 yang lebih ya. Ada kalau di Jakarta Gloriski, ya kan? Ada. Oke, let's go nak, keluarkan semua lah. Gila boy, sipik boy. Woo! Ayo nah, let's go. Wah, gila. Rasanya nikmat sekali kan kawan. Aduh, ya ampun. Oke, kita riding lagi ya kawan-kawan ya. Lurus lagi kawan-kawan. Ayo, let's go lah, let's go. Gila konde. Gila rasanya, mantap. Oke guys, jadi ya beginilah ternyata riding di Jakarta pagi-pagi ya. Ternyata sangat luar biasa, enak banget guys. Di samping kita apa ya, macet gitu ya. Ternyata Jakarta tuh kalau sepi itu enak banget kawan-kawan. Aduh, next gue kayaknya bakal riding lebih subuh lagi deh, besok deh minggunya gitu ya. Kayaknya asik banget gitu loh kawan kan. Aduh, ya ampun.
Jakarta itu kalau ibaratnya nggak macet aja ya, aspalnya tuh enak kawan-kawan ya, lempeng-lempeng ya. Sayang kawan-kawan, ini kota penduduknya rapet banget, gila loh. Macet di mana-mana kawan-kawan ya kan tuh, nyempil-nyempil lagi. Ada lewat lah Pak. Nggak bisa Pak, tetep Pak ya kan ada. Asik banget kawan-kawan. Cie, pacaran pagi-pagi. Ada pacaran pagi-pagi ya kan. Ada. Gila boy, suaranya boy. Gua senang sendiri dengan suaranya kawan-kawan. Haji gila Jikonde. Ada, kalau kata Aldi lah, si Aldi nih mantap cak. Real. Mana nih yang lain nih? Daripada bobo kayaknya ada. Ternyata kalau pagi itu bener-bener the best ya. Feelingnya bener-bener kayak rasanya tuh kayak gitu loh ya kan. Haji gila Jikonde banget suara. Bajai Pak. Ada Pak. Ya Allah, enak banget ya muternya. Ya ampun. Tuh ini kan lempeng nih ya kawan-kawan, dari lampu merah sampai ujung situ tuh lumayan tuh ya kan. Terusnya kayak gitu. Ya ampun, dulu kayak mimpi banget kawan-kawan. Aduh, kayak mimpi kayaknya dulu tuh, kayak bener-bener apa ya, punya motor seperti ini gitu, kita riding gitu loh. Ntar kabar Aldi dulu lah. Oke, let's go, Blue Lemon. I need those now. Let's go. Gila boy, rasanya boy. Klakson lucu banget ya Mon. Ya Allah Mon, klakson lu Mon, kagak ada harga diri Mon. Aduh, bacot doang lu gede, klakson lu kayak bebek. Ada. Ya ampun. Aduh ya, gue seneng banget kan. Entah kenapa lah, Luris gitu kayaknya di Jakarta lebih semangat, iya gak sih? Apa perasaan kalian aja ya? Apa perasaan gue juga deh? Menurut kalian, menurut kalian sekarang nih, ketika Mbak Rizky udah pindah ke Jakarta, hal pertama apa sih yang kalian lihat dari Mbak Rizky gitu loh? Apakah semakin berkembang, semakin maju, semakin senang? Apa sih yang kalian lihat dari Mbak Rizky gitu loh? Gue ngerasa kayak udah pindah Jakarta tuh kayak bener-bener gue menemukan diri gue yang baru gitu loh, yang bener-bener kayak potensinya tuh keluar semua gitu loh, iya gak sih? Kayak dulu di kota sendiri tuh kayak kependem gitu, kayak ketahan gitu, bener gak sih? Ada rasanya tuh kayak sekarang tuh kayak dulu itu kayak ketahan gitu kan kawan. Aduh, disetut nih. Ya semangat Pak. Ada. Gue nggak bayangin ya kalau peraturan apa disetut kayak gitu dilarang atau dijadiin undang-undang terus habis itu nggak boleh gitu loh. Karena jujur sih ya, di kelapangan itu orang itu ya namanya manusia tolong menolong ya. Ketika ada temennya gitu ngedorong, ya kali pakai tali ya kan, ya kali pakai towing Pak. Nggak semuanya orang punya duit Pak ya kan. Orang tuh kayak ya penting diantar, disetut itu udah seneng gitu. Lucu aja gitu kalau peraturan gitu kan nggak boleh gitu kan ya kan. Ya semoga kedepannya lebih lihat lapangan lagi deh sebelum buat peraturan gitu kan kawan ya. Karena di lapangan itu biasanya berbeda ya, yang di kondisi yang di real terjadi itu pasti berbeda gitu loh. Peraturan tuh ya pasti peraturan gitu loh, tapi kalau ketika nggak ngelihat posisi, halo bro, kalau ngelihat posisi apa ya di real lapangannya itu pasti bakal berbeda gitu loh. Sama aja kayak teori sama praktek gitu loh. Ketika lo melakukan teori itu gampang gitu loh ya kan, gampang, teori mah gampang. Ketika lo praktek bye-bye lo. Aduh. Ya udah deh, nanti kita lanjut lagi ya ke vlog berikutnya. Karena kita jujur kita mau San Morian gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ke scene berikutnya. Kita ketemu siapa aja nih ya kan? Ada siapa aja sih ya San Morian nanti? Oke, lanjut ke scene berikutnya. Dadah. Oke. La ilaha illallah. Emang sahabat gue ini sungguh sangat riwah sekali hidupnya. Hai guys, welcome back game Blowers, itu YouTuber kurang terkenal dan tidak terkenal di kotanya dan hampir terkenal di Jakarta ya. Let's go. Enak apa di belakang gue nih? Hah? Yang bilang botol. Mantap cak. Gila.
Slogan lu rusak dia sama gue dia. Ada. Oke, kita riding dulu. Kita bakal ke kopi apa namanya? Kopi ujung jalan tempatnya si Mas Gus Ali. Jadi kita bakal riding di In The Sky dulu ya. Bersama R6 standar semua ini knalpotnya. Cuma gua sama Aldi doang yang gacor anjir. Aduh ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Blemon. Oh. Ini ada motor langka, super langka. Bang, kenapa tracing ya, Bang? Iya, Bang, tilang, Bang. Ya Allah, semoga hari ini kita dilewatkan dari hal-hal yang membuat kita itu jadi apa ya, terbatas gitu loh. Ada Mas Fadel. Halo. Kok ganti, Mas? Orang kaya. Kemarin memang MT-09, sekarang KTM. Orang kaya sekali. Banyak sekali motornya ya. Ini ada Mas Gus Ali. Terus ada mas-mas juga. Ada mas-mas semuanya mas-mas lah intinya. Kita lihat dulu. Wah, Aldi di depan dong. Wah, emang the best Aldi. Aldi, I love so much Aldi. Gila, yang kayak gini nih yang gue cari nih Aldi nih. Oke guys, jadi kali ini kita riding seperti biasa bersama Aldi Lana dengan CX-10-nya ya. Mantap, Cak. Wow, gila boy. Haji gila Konde. Memang kalau artis Jakarta itu beda ya bawaannya gitu loh. Hawa-hawanya itu loh. Aduh. Kita ke kanan pemirsa. Mana nih? Oh lurus. Mana? Oh kanan. Oke. Ayo lo. Ada polisi lo di. Ada polisi di. Ada kalem lo, ada pos, ada. Wah, kayak pada ngacir semua pemirsa. Pembalap kita yang kita percaya, yang kita tinggalkan begitu saja pemirsa. Ada lagi kopdar coy. San Mori, Pak. Waduh gila, Bemo juga bisa San Mori tuh. Aduh, ada Sirian tentunya ya kan dengan kapal standarnya. Ya ampun. Terus juga ada Suzuki langka di belakang gua ya. Aduh, Mas Satrio, knalpot racing yang masih sangat diperdebatkan kalau ini knalpot racing apa bukan gitu. Oke, jadi kita hari riding santuy ya. Di belakang masih ada yang lain juga. Jadi kita ya biasa lah ya kan, kerja ngonten kerja gitu kan ya. Apa itu riding santai menikmati udara pagi, nggak ada ya kan, nggak ada definisinya di Bloriski itu kagak ada ya kan. Yang ada adalah minggu pagi cerita cerewet ya kan, kerja gitu. Jet 800 nya standar. Oke guys, jadi kita sekarang adalah rombongan belakang guys ya kan. Motor apa cuy? Ini BMW ya? Wow. Waduh, berdiri apa nih? Allah Akbar loh bang, astagfirullahaladzim. Pantes berdiri, iya kan? Bang bilang bang ada lubang bang. Waduh, saya kena lubangnya bang. Tak. Paket Asiat. Ini dia pemirsa, pembalap kita yang kita percaya menantang daerah yang sangat luar biasa pemirsa. Ini dia pemirsa, pembalap kita begitu saja pemirsa, menahan kecepatan yang sangat tinggi. Bro, halo, hai, let's go. Waduh, jatuh pak, paketnya jatuh pak. Waduh, jatuh pak. Kita harus berlari. Kita akan kejar dia. Aku akan kejar kecepatanku. Mas bro, paketnya jatuh, paketnya jatuh. Bok paketnya jatuh mas. Boknya jatuh. It was at this moment that he knew he fucked up. Bukan GoPro pak, paketnya pak belakang. Tadi lagi mulut gua refleks langsung, pak paketnya jatuh pak. Nggak Nggak, tadi dia lagi berdiri. Oh, ternyata begini kalau R6 pakai knalpot standar. Wow, halus sekali suaranya. Ya ampun. Wah, ini gua kalau sini udah nggak tahu lagi nih gua daerah mana nih kawan-kawannya. Kalau misalkan gua ditinggal di sini nih, udah gua kehilangan jalan kawan-kawan. Lo tinggal aja, gua nggak apa-apa di sini. Lo bakal ngeliat gua bakal kebingungan kawan. Ini labirin nih fix kawan-kawan. Bingung gua nih jalan. Mana coba? Dari tadi kiri, kanan, kiri ke kanan ke kiri lagi. Mana nih? Oh, alah ini kawan-kawan. Wow. Wow.
Yo, what's up? Ya Allah, gua gila maksudnya. Oh ya, maaf ya Pak, silakan Pak ya. Silakan kawan-kawan. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa Pak. Nggak apa Pak. Aduh, si Bapak gua nggak boleh. Mana nih? Ah, ke sini Gue sini Damat dah. Aduh, keluar gua. Nah guys, gue menemukan salah satu Yamaha R6 yang cukup unik, dimana rata-rata Yamaha R6 memiliki knalpot yang sangat gacor dan bacot sedunia. Kali ini memiliki R6 yang memiliki jalan ninjanya sendiri, yaitu pakai knalpot standar. Nah, buat kawan-kawan yang mungkin penasaran pakai apa sih kalau misalkan R6 pakai knalpot standar itu suaranya gimana? Kita coba langsung ya. Kok susah? Oke. Nah, kita bakal dengerin Yamaha R6 dengan knalpot standar. Itu suaranya gimana sih? Ini dia. Gila. Gue jadi kangen Blue Magicom nih kawan-kawan. Aduh, ya ampun, ini versi anniversary yang berapa ya? Cantik banget. Oke, kita hidupin ya. Netral kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Nek. Kagak ada suaranya. Ternyata begini suaranya kawan-kawan kalau knalpot standar. Ya Allah, kagak ada suaranya Pak. Ada, coba kita geber ya. Kagak ada suaranya Mek. Aduh, jadi gitu kawan-kawan. Kalau Yamaha R6 pakai knalpot standarnya, suaranya kayak Goldwing ya. Gila. Oke, akhirnya bisa tidur nyenyak. Oke Mas, makasih banyak ya Mas udah minjemin. Oke, udah matiin dah. Gila, ini motor panas banget. Blue Magicom? Oh. Gila, pakai voice command.